Yang sama-sama menyimak acara yang agung ini dan sama-sama niat mengagungkan dan juga niat mengenal bagi yang belum kenal, dan juga niat mengingat bagi yang lupa, dan niat mengenalkan bagi yang lainnya, niat mengingatkan kepada yang lainnya tentang keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana yang dijadikan judul dalam acara seperti ini adalah kelahirannya, yang tentunya yang kita maksudkan, yang kita agungkan bukan cuma kelahirannya saja yang agung, tapi dari awal diciptakan beliau sebagai cahaya dari nurnya Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Sebelum Allah menciptakan seluruh ciptaannya, beliaulah yang paling dulu diciptakan dan diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah, disucikan oleh Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dari bibit cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka selanjutnya cahaya Nabi kita oleh Allah diciptakan ruh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu cahaya Nabi kita oleh Allah diciptakan jasad seperti halnya jasad manusia. Namun jasad ini jasad yang istimewa, jasad yang suci dari segala kotoran, jasad yang wangi melebihi keindahan aroma wewangian yang ada di muka bumi, jasad yang agung. Tidak ada zat yang Allah ciptakan yang teragung dari yang agung terkecuali zatnya junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ruhnya berasal dari nur cahaya, jasadnya berasal dari nur cahaya. Tidak heran kalau jasadnya bercahaya, sehingga jika di malam hari masuk ke dalam rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang keajaiban jasad Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau nongol sebagian jasad Nabi ke dalam rumah, yang di dalam rumah gelap gulita, tidak dipasang lampu, maka suasana rumah menjadi
terang. Suasana rumah menjadi indah. Sehingga kalau Nabi bagian di rumah salah satu istrinya tidak pernah memasang lampu. Menikmati keindahan cahaya yang memancar dari seluruh tubuh. Kalau Nabi di siang hari keluar dari rumahnya, maka cahaya matahari ini, Masya Allah, tidak bisa mengalahkan cahaya jasadnya. Sehingga salah satu buktinya, tidak pernah keluarganya, sahabatnya melihat bayangan dari jasadnya ketika di siang hari. Bayangkan, bayangannya tidak ada, alangkangna teu aya. Dan beliau terjaga dari teriknya panasnya matahari. Setiap beliau keluar dari rumah di siang hari, setiap para sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in memandang fenomena yang menakjubkan. Di samping jasadnya menakjubkan, keindahannya, kegantengannya, wangi, suci, luar dari kebiasaan manusia-manusia umum. Keringat kalau keluar dari tubuh beliau, itu keringatnya itu laksana berlian. Kalau beliau bersabda, ada percikan air liur yang keluar dari gigi yang putih bersih, memancarkan cahaya seperti berlian-berlian yang memancarkan cahaya keluar dari mulut beliau. Suara beliau yang sangat indah kalau berbicara, raut wajah yang sangat indah kalau berbicara, senyuman yang indah memikat semua yang melihat. Jangankan manusia, binatang pun terpikat. Makna yang terkandung di dalam kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh beliau masuk ke dalam jantung. Walaupun orangnya buta, walaupun orangnya tuli. Masya Allah. Jangankan manusia, binatang pun menjadi faham. Jangankan binatang, batang pohon pun jadi mengerti. Nabi berbicara dengan batang pohon kurma yang sudah mati. Nabi berbicara dengan pohon besar. Nabi berbicara dengan bulan. Nabi berbicara dengan unta. Nabi berbicara dengan biawak. Masya Allah. Nabi berbicara dengan gunung, dengan batu, dan pohon-pohonan, gunung-gunung. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau bersumpah kalau mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi melewati gunung atau pepohonan terkecuali saya, kata Imam Ali, mendengar langsung salamnya itu pepohonan dan gunung-gunung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Coba bagaimana tidak menakjubkan hari-harinya. Tidak ada orang yang pernah menemukan kotorannya. Tidak pernah ada orang yang mencium bau dalam tubuhnya. Bahkan aroma wanginya, walaupun beliau sudah tidak ada, kafir pun tahu bahwa nah ini Muhammad pasti lewat jalan ini. Kenapa? Tercium aroma khusus khas, aroma yang tidak ada di muka bumi kecuali lahir dari tubuh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini fisiknya seperti itu. Fisiknya seperti itu, bayangkan.
Maka Nabi kita itu segalanya cahaya. Bukan cuma ilmunya saja yang merupakan cahaya. Ketahuilah bahwa rohnya juga adalah cahaya, bahwa jasadnya juga adalah cahaya yang diwujud oleh Allah dengan wujud manusia yang paling sempurna yang tidak ada di muka bumi ini, manusia yang sesempurna beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Bagaimana tidak menakjubkan? Jasadnya seperti itu. Bagaimana tidak menakjubkan? Suaranya sangat indah. Makna dari kalimat-kalimatnya sangat ringkas, tapi maknanya sangat luas sekali. Dan untayan perkataannya, untayan kalimatnya, dan untayan maknanya tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini yang mampu membandingi keindahan, menguntai kata dan makna terindah, ringkas, maknanya luas. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Orang itu kalau ketemu beliau, yang tadinya bodoh mendadak menjadi cerdas. Kalau ketemu beliau, bayangkan, yang tadinya orang awam, orang kampung, tidak mempunyai bangku sekolah, tidak mengenal pendidikan, tidak umum, tidak agama, turun dari gunung-gunung, lalu masuk kepada ajaran Islam di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangankan sahabat mendengar langsung ajaran beliau melalui kalimat-kalimatnya, arahan-arahan dan saran-sarannya, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiatnya. Melihat saja, melihat sesaat, melihat Nabi sesaat, maka sahabat sudah bisa mengarungi lautan ilmu dari apa yang dilihat olehnya. Bukan dari keilmuan yang keluar dari lisannya, tapi dari gerak-gerik Nabi. Sahabat sudah bisa memahami lautan ilmu. Maka tidak heran dalam waktu yang sangat singkat sekali, orang yang tadinya bodoh menjadi seorang alim, bahkan menjadi seorang wali besar. Ketika ketemu dengan Nabi, orang yang menentang Allah, yang tidak beriman kepada Nabi, memusuhi Nabi, Masya Allah, berbalik seketika, tertanam di hatinya keyakinan yang sempurna hanya dengan melihat saja, kecintaan yang sempurna hanya dengan melihat saja, pengagungan yang sempurna hanya dengan melihat saja. Sehingga para sahabat menganggap boro-boro hartanya, nyawanya pun tidak berharga dibanding baginda Nabi besar Muhammad. Siap mengorbankan segalanya. Sehingga semua sahabat Nabi, semuanya tidak akan rela Nabi terkena duri sedikit pun. Para sahabat selalu membentengi Nabi, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, dan sahabat semua rela menjadi tumbal Nabi. Allah, ini semuanya karena kecintaan. Tidak ada sahabat yang dibayar. Mana ada di alam dunia ini
yang menjadi pasukan perang di satu negeri yang siap tidak dibayar? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada. Mana ada di muka bumi ini? Ya? Bayangkan, yang siap membela seseorang bukan cuma tidak mau dibayar, tapi siap mengorbankan segalanya. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab adalah keyakinan yang tertanam sempurna dalam hati-hati para sahabat. Yang menjadi sebab adalah kecintaan yang sempurna dalam hati para sahabat. Yang menjadi sebab adalah ta'zim, pengagungan yang sempurna dalam hati para sahabat. Sudah tidak usah dijawab lagi. Kalau kita dalam berjuang di jalan Allah lalu berkorban hanya sekian pernya dari sekian pernya daripada harta yang kita miliki, daripada tenaga yang kita miliki, daripada apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, kalau dikalikan atau dikurangkan atau dibagi atau ditambah tetap sama dengannya, pasti bakal mengarah kepada masalah keyakinannya yang kurang sempurna, kecintaannya yang kurang sempurna, rasa takzimnya yang kurang sempurna. Bila yakin memuncak, bila cinta memuncak, bila pengagungan memuncak, maka dia akan sanggup mengorbankan segalanya, hatta dengan nyawanya. Hilangnya nyawa merupakan kesenangan baginya demi membela yang dicintainya, jika cintanya sudah memuncak. Paham? Paham? Jadi kalau kita beribadah, berjuang, lalu yang dikorbankan hanya sedikit daripada apa yang kita miliki, boro-boro nyawa, harta pun juga masih banyak pakai kalkulator, padahal sedikit. Masih banyak pertimbangan-pertimbangan, waktu yang digunakan, tenaga yang digunakan, masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, ketahuilah, walaupun dikurang, dikali, ditambah, dibagi, tetap sama dengannya, iman kita masih lemah, kecintaan kita masih lemah, rasa pengagungan kita masih lemah terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Fakir sering menyampaikan kepada umat Islam, terutama di akhir zaman ini, amatlah penting sering diadakan majelis-majelis maulid seperti ini. Sesungguhnya kalau di zaman sahabat itu tidak terlalu penting, kalau di zaman tabi'in tidak terlalu penting, zaman tabi'in tidak terlalu penting. Zaman-zaman dulu yang zamannya zaman kesucian tidak terlalu penting. Bagi para wali, para ulama tidak terlalu penting. Justru yang sangat penting itu adalah umat Islam yang seperti kita-kita ini. Maka di zaman kita seperti ini sangatlah pas kalau acara-acara maulidan seperti ini menjadi santapan rohani, santapan hati di setiap hari, di setiap waktu, di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena umat Islam di zaman kita, ketahuilah oleh kita, walaupun tentu yakin ada, namun tidak bisa disebut sempurna. Walaupun cinta pasti ada, namun masih tertimbun tanah, belum keluar, belum mekar, tidak bisa disebut sempurna. Rasa pengagungan tentu ada, namun sangat
kecil sekali volumenya. Sehingga tidak heran kalau perintah-perintah Allah, perintah Nabi, akhlak Nabi tidak diikuti seutuhnya. Tidak heran kalau larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi malah terkadang, bukan terkadang, bisa disebut sering dilakukan oleh kita. Apa yang menjadi alasan? Yang menjadi alasan tetap kembali kepada masalah keyakinan, kembali kepada masalah kecintaan, kembali kepada masalah ta'zim. Ikatan dengan Allah, dengan Rasul sudah kendor. Hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah rusak. Oleh sebab itulah perlu dibenahi lagi. Yang konslet-konslet itu perlu dibenahi lagi. Yang kendor-kendor perlu dikencengi lagi. Yang rusak-rusak perlu dibenerin lagi. Yang kosot-kosot perlu dirapiin lagi. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad. Karena umat Islam, sadarilah oleh kita bersama-sama, kita berada di masa kerusakan. Mau tidak mau, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan mindset, kerusakan niat, kerusakan peradaban, kerusakan perbuatan, kerusakan ucapan, sehingga ini mempengaruhi tatanan kehidupan bukan cuma manusia, ini berefek kepada binatang yang ada, berefek kepada lingkungan yang ada, berefek kepada buminya, berefek kepada udara menjadi rusak. Ingat, kan oleh ilmuwan sudah dibahas. Oleh ilmuwan sudah dibahas. Tidak mungkin terjadi kerusakan ekosistem di dunia ini tanpa ulah manusia. Binatang tidak merusak. Coba, kalau domba mau nyuri buat makanan dia, masuk ke kebun apa? Kebun singkong, yang dimakan apanya? Daunnya. Tapi kalau manusia masuk ke kebun singkong, yang diambil, Masya Allah, senangnya. Itu kan manusia kan? Itu manusia kan? Ajarkeun we nuding siga domba. Wah itu, tuh ente kayak kambing aja. Pasti kambing marah, ya kan? Kambing marah dong. Kenapa kamu diserupakan kepada aku, kata kambing? Aku mah kalau ngambil kan cuma daunnya doang, tapi lu kalau ngambil semuanya lu ambil. Tuh, tidak mungkin terjadi kekeringan air di mana-mana kalau bukan karena ulah manusia. Tidak mungkin terjadi sekarang banjir di mana-mana kalau bukan ulah manusia. Tidak mungkin terjadi udara menjadi panas lebih daripada suhu yang sesungguhnya kalau bukan karena ulah manusia. Catat. Bahkan timbulnya penyakit kepada manusia ya karena ulah manusia. Coba sekarang makanan-makanan, minuman, hatta buah-buahan. Tadinya kita mau kembali kepada herbal, sudah tanaman-tanaman. Ternyata tanamannya saja sekarang sudah kena kimia. Tanamannya, bayangkan. Belum tanaman-tanaman yang sengaja ditiru. Sesungguhnya itu bukan blumkol, tapi itu bahan plastik yang dibikin serupa dengan blumkol. Sesungguhnya itu bukan semangka, tapi ada bahan plastik yang dibikin persis seperti semangka.
Sesungguhnya bukan beras, bukan bihun, tapi bahan plastik yang persis seperti beras. Sehingga terjadi kerusakan usus. Terus akhirnya lambung kalau sudah rusak, ya rusak yang lain. Zat pewarna yang merusak. Ingat, ada zat-zat lain yang ditimbulkan dari wadahnya, dari kalengnya. Ingat, dari bumbu-bumbunya. Ini terjadi sekarang, masuk kemana-mana. Terjadilah penyakit-penyakit, dan penyakit ini tidak bisa dihentikan oleh ilmu kedokteran. Ternyata dalam ilmu kedokteran pun terjadi dilanda oleh kerusakan-kerusakan mindset. Terjadi sekarang obat-obat yang justru pada akhirnya obat itulah yang akan menjadi dia sakit, yang akan mematikan dia lambat laun. Sudah tidak bisa lagi dibentuk sekarang. Benar apa yang difirmankan oleh Allah bahwa zaharal fasadu, kerusakan sudah nampak di daratan, di lautan. Coba apa? Allah apa menyatakannya? Bima kasabat aydinnas. Apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab ulah manusia, bukan ulah binatang. Sejahat-jahatnya harimau paling memangsa sapi satu bagi-bagi berapa hari gitu. Sekarang memangsa apa? Memangsa kekayaan, yang kekayaan ini kalau dibagikan ke satu bangsa yang besar akan mengkayakan bangsa tersebut, akan mensejahterakan karya bangsa tersebut. Tapi karena rakusnya, dikeruk sama dia, ditampung sama dia, tidak merasa cukup dengan harta yang sudah ada, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya rakyat menjadi kelaparan. Akhirnya rakyat kesusahan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Manusia itu lebih ganas dari harimau. Harimau paling membunuh, bisa dihitung dengan jari. Dalam sekian hari membunuh untuk dimakan. Coba manusia membunuh untuk dimakannya saja, yang halalah dimakan anak kita. Coba setiap hari berapa juta, berapa miliar ayam yang dipotong untuk Indonesia. Jangan Indonesia, untuk Jawa Barat saja. Berapa juta ekor? Berapa juta ekor lagi nanti kambingnya, dombanya, itiknya, angsanya. Belum lagi yang memang tidak boleh dibunuh, manusia pun dibunuh. Hanya dengan satu senjata yang dirakit oleh seorang manusia bisa membunuh ratusan ribu dalam 1 detik. Dan lihat sekarang pembunuhan di mana-mana. Kalau disensus per harinya berapa ratus ribu yang meninggal dunia di muka bumi ini. Apa ini bisa disebut harimau lebih jahat dari manusia seperti itu? Tidak kan? Tidak kan? Ini yang terjadi. Bahkan sekarang sudah mulai dibalik-balikan sekarang. Bagaimana dibalik-balikan? Sekarang isu teror disebut teroris. Teroris yang membunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang, wala ini dikejar. Lalu umat Islam disudutkan, ditudingkan kepada umat Islam. Tapi ternyata lihat mereka, orang-orang yang tidak beriman, mereka yang sengaja memasok senjata, mereka yang sengaja menyetir suatu negara sehingga menjadi hancur, berperang, ratusan ribu yang dibunuh. Ternyata siapa yang menjadi dalang? Apa itu? Yuk, bisa disebut orang yang membunuh 1 orang, 2 orang, 10 orang lebih jahat ketimbang yang membunuh ratusan ribu? Siapa sesungguhnya teroris? Iya. Siapa sesungguhnya teroris?
Islam harus memahami keadaan-keadaan sekarang. Umat Islam bersabarlah. Dituduh teroris bersabarlah. Disudutkan kepada kita umat Islam bersabarlah. Namun di balik sabar itu, umat Islam harus betul-betul membangun kesempurnaan sifat, membangun kesempurnaan iman, membangun kesempurnaan ilmu, membangun kesempurnaan akhlak yang mulia, membangun kesempurnaan amal soleh. Mereka tidak bisa dibendung oleh kita. Ya sudah, mereka oleh Allah ditakdirkan menjadi pembunuh, menjadi perusak. Tapi usahakan hidup kita menjadi pembangun kemaslahatan hidup bagi banyak orang. Usahakan hidup kita menjadi manfaat bagi banyak orang, menjadi rahmat bagi banyak orang, menjadi keselamatan bagi banyak orang, menjadi obat bagi banyak orang, menjadi kebahagiaan bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Dan itulah hamba-hamba Allah yang terpilih. Itulah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Mereka enjoy membunuh, mereka enjoy meneror, tapi umat Islam harus enjoy berbuat kebaikan. Faham? 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 Karena suri teladan kita adalah Rasulullah, imam kita adalah Rasulullah, maha guru kita adalah Rasulullah, pendidik sejati kita adalah Rasulullah. Ketika Nabi diutus dulu di negeri Arab, dunia ini sudah ganas, orang saling bunuh-membunuh, orang sudah mencintai dunia, orang sudah menuhankan dunia, ingat, bahkan menuhankan iblis. Penuh dada manusia dengan kesesatan dan kegelapan, penuh dengan kebodohan kepada Tuhan, kepada kebenaran dalam segala sendi kehidupannya. Kejaran manusia hanyalah kesenangan dunia dengan cara-cara yang nista, maka terjadi kerusakan di sana sini. Sudah jelas kekufuran, kemusyrikan merajalela. Terjadi lagi peperangan di sana sini. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Seperti itu keadaan manusia di muka bumi. Begitu pula bangsa jin. Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk merubah manusia ini? Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun kemanusiaan ini? Nabi tidak diutus untuk membunuh. Nabi tidak diutus, ingat, untuk berbisnis. Nabi tidak diutus untuk menjadi raja, tapi Nabi diutus untuk membangun manusia seutuhnya, membangun bangsa jin seutuhnya. Itu tujuan Rasul diutus. Maka walaupun ini manusia miskin, tidak jadi soal. Yang terpenting terbangun, kan? Seutuhnya. Apa maksud membangun manusia seutuhnya? Adalah membangun sifat-sifat yang mulia, membangun keilmuan yang benar, membangun niat-niat yang baik, membangun etika, akhlak, peradaban yang terpuji, membangun amal-amal perbuatan yang soleh-soleh, membangun ucapan-ucapan yang baik-baik, hatinya baik, zahirnya baik. Itulah yang dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad.
Ketika manusia sudah terbangun seutuhnya, maka apapun yang diperbuat oleh orang ini tentu akan berefek positif terus, akan berefek keselamatan bagi semua pihak, akan berefek kebahagiaan bagi semua pihak, akan berefek kemuliaan bagi semua pihak. Kenapa? Karena hatinya sudah terbangun seutuhnya, perilaku jasadnya terbangun seutuhnya, etika akhlaknya terbangun seutuhnya, amal solehnya terbangun seutuhnya, keyakinannya terbangun seutuhnya, ucapannya terbangun seutuhnya. Itulah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, bukan mau menjadikan kamu kaya, bukan, ya? Kamu jadi pejabat ya, kalau Nabi diutus, bukan. Karena tidak ada baiknya orang kaya jika akhlaknya rusak, jika tidak memiliki keyakinan kepada Allah, jika tidak memiliki niat-niat yang baik, jika perbuatannya jahat, zalim kepada yang lainnya, jika ucapannya kotor dan mengakibatkan yang lain celaka. Begitu pula tidak ada baiknya orang jadi pejabat jika seperti itu. Maka jabatan tidak ada nilainya dibanding dengan nilai akhlak yang mulia. Ingat, dunia dan seisinya, kekayaan yang melimpah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan akhlak yang terpuji, dibanding dengan niat-niat yang mulia, dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, dibanding dengan ucapan-ucapan yang baik, dibanding dengan keyakinan, keimanan kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Tidak ada nilainya harta, tidak ada nilainya jabatan. Semua manusia ujungnya mati. Mau jadi apa saja mati. Mau jadi pejabat setinggi apapun mati. Mau jadi orang kaya segimana kekayaannya mati. Ingat, yang soleh mati, yang durhaka pun mati. Paham? Jelas? Yang beriman mati, yang kafir pun mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Dikira yang sakit aja yang mati, yang sehat pun mati. Berapa banyak orang yang matinya bukan karena sakit. Paham? Ya, jelas. Ya. Kehidupan manusia akan menjadi sejarah. Ingat. Setelah kematiannya, apa yang diperbuat dalam hidupnya akan menjadi sejarah. Kesolehan kita akan menjadi sejarah. Durhaka kita akan menjadi sejarah. Kita bisa berbuat baik kepada yang lain akan menjadi sejarah. Kita mendolimi yang lain akan menjadi sejarah. Kita jadi orang yang tidak adil akan menjadi sejarah. Kita menjadi manusia adil pun akan menjadi sejarah. Ingat, jangan sampai kita meninggalkan bumi ini, meninggalkan sejarah yang kelabu, sejarah yang gelap gulita, sejarah yang tercaci. Lihat Fir'aun, setiap detik dan menit dilaknat oleh Allah. Lihat Qarun, yang kaya raya, dilaknat setiap waktunya oleh Allah, dan semua manusia melaknatnya, malaikat melaknatnya. Ingat,
Apa yang ada dalam Quran dibaca terus, Fir'aun didongengkan terus, didengungkan oleh Allah terus, para nabinya juga terus diperdengarkan, para walinya diperdengarkan, orang-orang jahatnya pun diperdengarkan, supaya menjadi mau'idhah bagi kita semuanya bahwa kalau mati, kehidupan itu akan menjadi sejarah abadi bagi orang-orang yang ada di masa kita dan orang-orang yang setelah kita. Apa yang kita inginkan dalam lembaran sejarah kita nanti? Mau tidak mau, pasti anak kita, cucu kita pasti akan tahu. Pasti akan tahu. Dulu ibu saya mah tara sholat dah, ya. Dulu bapak saya mah kerjaannya cuma main doang. Dulu kakek saya pemabuk berat. Dulu eyang saya koruptor tingkat wah hebat. Dulu apa tidak akan jadi sejarah? Dulu di negeri ini si A, si B, dia adalah pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang merusak rakyatnya. Itu akan menjadi sejarah. Dulu di sini ada pejabat yang sangat adil dan sangat sayang kepada rakyatnya, tetap akan menjadi sejarah. Kita tidak akan bisa ngumpetin diri kita dari sejarah yang akan diingat terus oleh orang-orang yang ada di masa kita dan yang setelah kita. Boleh jadi dengan abad media sosial canggih, maka perilaku kita yang baik yang buruk sekarang saat ini bisa sudah menyebar di seluruh negara. Benar enggak? Melalui FB dan sebagainya, akhirnya tembus. Si A kelakuannya begini, si B kelakuannya begini, sampai ke seluruh penjuru dunia. Salah satu contoh kecil bahwa majelis kita ini kelihatannya cisalak, yang berkumpul seberapa ribu ini, tapi sesungguhnya yang mendengar kalimat ini berapa puluh negara sekarang yang ikut menyaksikan, berapa puluh negara yang ikut menyimak dan mendengarkan. Itulah masa kita sekarang ini. Maka marilah kita mengganti lembaran sejarah kita, menutup sejarah yang kelabu, diganti dengan sejarah yang indah, yang terpuji. Bagaimana caranya? Caranya jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang paling kita agungkan, makhluk yang paling kita taati, makhluk yang paling kita ingat. Setelah Allah sebagai Tuhan, maka di makhluk ini ada satu makhluk yang cinta kita harus ditumpahkan pula kepadanya setelah mencintai Tuhan. Pengagungan kita harus ditumpahkan juga kepadanya setelah mengagungkan Tuhan. Ketaatan kita harus ditumpahkan kepadanya setelah mentaati Tuhan. Ingatan kita harus ditumpahkan kepadanya setelah mengingat Tuhan. Pujian kita harus ditumpahkan kepadanya setelah memuji Tuhan. Siapa beliau? Sayyiduna Muhammad. Maka sangat penting, karena dengan acara seperti ini umat ini akan terajut kembali hubungannya dengan figurnya tertinggi, dengan imamnya tertinggi, dengan suri teladannya tertinggi, dengan pemimpinnya tertinggi, dengan pendidiknya tertinggi, dengan maha gurunya tertinggi, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesananya diharapkan kita atas nama keyakinan dan kecintaan dan pengagungan, maka akan tumbuh semangat taat kepadanya, akan tumbuh semangat berjuang di jalannya, siap berkorban segala-galanya
akan tumbuh semangat mengikuti kepada jejak-jejaknya, akan tumbuh semangat meniru perilakunya dan akhlaknya, sehingga bukan cuma beliau menjadi manusia termulia, kita pun akan terwarisi kemuliaan beliau. Bukan cuma beliau yang menjadi manusia yang memancarkan rahmat dan keberkahan, kita pun akan menjadi manusia yang terwarisi keberkahan beliau dan terwarisi rahmat beliau. Tidak ada cara. Lihat Nabi, sehingga Nabi sukses. Manusia saat itu gelap gulita, manusia saat itu tersesat semuanya, manusia saat itu kafir, manusia saat itu durhaka, manusia saat itu pecinta dunia, bertuhan kepada dunia. Dengan kehadiran satu orang yang bernama Muhammad. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Satu orang. Satu orang yang merubah semua kehidupan manusia, satu orang, ya. Yang merubah kehidupan bangsa jin, satu orang, ya. Masya Allah. Satu orang yang mampu mengangkat harkat manusia dari yang hina menjadi mulia, dari yang kotor menjadi suci, ya. Dari yang bodoh menjadi cerdas, dari yang celaka menjadi beruntung, menjadi selamat, dari yang rugi menjadi beruntung, dari yang gelap menjadi terang, dari ahli neraka menjadi ahli surga, dari yang tadinya tidak kenal Allah menjadi kenal Allah, dekat Allah, meraih cinta Allah, meraih ridho Allah, meraih ampunan Allah, meraih kasih sayang Allah. Bayangkan, dari yang tadinya diusir oleh Allah malah menjadi dikabulkan segala keinginannya oleh Allah, memiliki karomah. Siapa yang merubah seperti itu? Wasilahnya tiada lain kecuali hanya satu orang yang bernama Muhammad. Paham? Jelas? Jelas? Maka permasalahan di setiap masa penyelesaiannya persis seperti cara beliau, baginda Nabi besar Muhammad. Tidak akan bisa selesai permasalahan dunia, permasalahan kubur, permasalahan akhirat. Tidak akan bisa selesai dengan cara siapapun, dengan cara apapun, dengan kekuatan otak, dengan kekuatan fisik, dengan kekuatan politik, dengan kekuatan senjata. Tidak akan bisa dengan kekuatan dana. Wah, kita harus jadi orang kaya, kita harus sakti, kita harus cerdas, kita harus punya partai yang hebat, kita harus punya organisasi. Tidak. Rasulullah SAW merubah, ingat, bangunan manusia. Allah. Dengan apa Rasul berubah? Dengan apa Rasul merubah? Rasul merubah tidak dengan senjata, Rasul merubah tidak dengan harta, Rasul merubah tidak dengan kekuatan fisik. Tidak. Allah, tapi Rasul merubah dengan menyambungkan hati manusia kepada Tuhannya, menyambungkan hati manusia kepada beliau sebagai utusan Tuhan. Membangun akhlak yang mulia, membangun niat-niat yang suci, membangun peradaban yang agung, membangun perbuatan-perbuatan yang soleh, membangun ucapan-ucapan yang baik. Kalau sudah terbangun, amanlah dunia, amanlah kehidupan. Tidak akan ada yang ketakutan, tidak akan ada yang dizolimi, tidak akan ada yang ditindas, tidak akan ada yang dihinakan. Bahkan yang ada apa? Yang ada saling beri memberi, saling sayang menyayangi, saling cinta
mencintai, saling hormat, menghormati, saling doa, mendoakan. Bayangkan. Ini ajaran siapa? Ajaran siapa? Rasulullah. Jadi ajaran saling menyayangi ajaran siapa? Ajaran saling memberi ajaran siapa? Ajaran saling menghargai ajaran siapa? Ajaran harus menyambungkan rahmi, yakni menyambungkan rahim kasih sayang, itu ajaran siapa? Siapa yang mengajarkan kalau ketemu harus melontarkan doa yang indah, Assalamualaikum? Siapa yang memerintahkan kalau kita dikasih salam yang di dalamnya doa keselamatan, doa rahmat dan keberkahan, maka kita harus membalasnya dengan doa seperti itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa yang mengajarkan harus banyak sedekah? Siapa yang mengajarkan harus banyak membantu orang-orang yang lemah? Siapa yang mengajarkan harus nengok yang sakit, menguruskan jenazah, bertakziah kepada ahli jenazah? Siapa yang mengajarkan harus membela anak yatim? Siapa yang mengajarkan kita harus menghormati yang di atas kita, menyayangi yang di bawah kita? Siapa yang melarang berbuat dolim kepada dirinya sendiri dan kepada yang lain? Siapa yang melarang menyakiti dirinya dan menyakiti yang lain? Siapa yang melarang menghinakan yang lain? Siapa yang melarang menceritakan keaiban orang lain? Siapa yang melarang berdusta, yang melarang jalir janji, yang melarang memfitnah, yang melarang mencaci maki, memperolok-olokkan orang lain? Siapa yang melarang mencuri? Siapa yang melarang minum arak, minum makanan, minuman yang merusak akal dan merusak fisiknya? Siapa yang melarang? Rasulullah. Siapa yang melarang judi? Siapa yang melarang zina? Siapa yang melarang membunuh? Siapa yang melarang takabur? Siapa yang melarang ujub? Siapa yang melarang hasud? Jawab. Rasulullah. Segala faktor kebaikan Rasulullah yang mengajarkan, segala faktor kejelekan Rasulullah yang melarang. Rasulullah. Jadi dengan cara itu Rasul merubah tatanan hidup manusia dan bangsa ini, ya. Dengan pedang tidak. Iya. Tidak dengan pedang. Dengan dana yang banyak tidak. Dana mengikuti. Tidak. Ya, sewaktu-waktu. Karena tidak identik harus uang saja dalam membangun manusia seutuhnya. Tidak identik. Mungkin pedang diperlukan, senjata sewaktu-waktu, hal-hal yang darurat saja. Ingat bahwa membangun manusia bukan dengan cara seperti itu. Siapa yang mengajarkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita? Rasulullah. Siapa yang melarang membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan lagi? Rasulullah. Siapa yang memerintahkan taat hukum? Rasulullah. Siapa yang melarang melanggar hukum? Rasulullah. Kalau kita hayati undang-undang mana di seluruh penjuru dunia yang sebersih undang-undang yang diajarkan oleh Rasulullah? Baik membangun pemerintah, mengurus rakyat, membangun suatu bangsa, tetap tidak akan bisa menyamai kepada undang-undang dan aturan yang dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad, yang diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan kita umat Islam harus sadar semuanya
bahwa kita punya imam, bahwa kita punya suri toladan, bahwa kita punya pemimpin, bahwa kita punya pendidik, bahwa kita punya sampel contoh terbaik adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kita tidak perlu lagi kusak-kusuk kita cari figur, tidak perlu lagi kusak-kusuk kita cari aturan lain. Carilah aturan yang dijalankan oleh Rasul, carilah akhlak yang dijalankan oleh Rasul, carilah perbuatan yang dijalankan oleh Rasul. Paham? Paham? Carilah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasul. Terapkan, 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 sebarkan, sebarkan, sebarkan. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Catat oleh kita. Apa yang terjadi setelah Rasul berjuang? Yang terjadi, berubahlah tatanan kehidupan manusia, bangsa jin, binatang, bumi dan langit semua berubah. Tersebarlah rahmat dari Nabi kita Sayyidina Muhammad ke seluruh alam semesta. Rahmat dari Nabi kita ke seluruh alam semesta. Inilah cara kenabian. Inilah cara kenabian. Sekarang menjadi kerusakan di mana-mana, padahal dia adalah umat Islam. Apa alasannya? Justru karena tidak menjalankan cara kenabian dalam hidupnya, tidak menjalankan ajaran nabinya dalam hidupnya, tidak mengikuti akhlak nabinya dalam hidupnya. Ingat, paham? Jelas? Maka melalui majlis-majlis seperti ini, hubungan dengan Nabi dirajut. Kita diingatkan kembali kepada figur kita termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di zaman kita seperti ini, di mana fitnah merajalela di mana-mana, hati sudah penuh dengan kecintaan kepada dunia, kepada jabatan. Ingat, terjadilah peperangan di mana-mana, manusia saling bunuh-membunuh, tak peduli itu siapa, babat, berebut kekuasaan di mana-mana. Apa yang bisa mereda itu semua? Tidak ada cara kecuali hidup kita umat Islam seluruhnya harus kembali kepada kehidupan Sayyidina Muhammad. Akhlak umat Islam harus kembali kepada akhlaknya Sayyidina Muhammad. Amalnya umat Islam harus kembali kepada amalnya Sayyidina Muhammad. Ucapan umat Islam harus kembali kepada ucapan Sayyidina Muhammad. Peradaban umat Islam harus kembali kepada peradaban Sayyidina Muhammad. Imannya umat Islam harus kembali kepada imannya Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Fahami oleh kita. Ini yang dimaksud nanti dari akhir cerita Sukamuludan itu. Akhir cerita Sukamuludan ya ini yang dimaksud, efek ini yang dimaksud, ujung-ujungnya ya ini yang dimaksud. Supaya dunia ini aman, supaya kita sesama manusia jadi terhormat. Kenapa? Karena ajaran Nabi saling menghormati. Karena ajaran Nabi tidak berbuat kezaliman kepada yang lain. Karena ajaran Nabi ajaran keadilan. Ya kan? Kalau tidak adil memancing kerusuhan. Pasti kita di demo, ya tak mungkin lah ujung-ujung nggak demo, ya kan? Lamun demo nana, ya kan? Tak mungkin ujung-ujung dia demo menurut. Maka kita sebagai suami, jikalau didemo oleh istri, jangan dulu marah-marah. Kenapa? Tidak mungkin lah didemo menurut. Demo nana gitu. Paham? 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 Begitu pula istri kalau didemo oleh suami. Ya. Jadi kita harus introspeksi diri. Kenapa suami mendemo? Kenapa istri mendemo? Kenapa anak mendemo kepada orang tua? Ya.
Kenapa orang tua mendemo kepada anaknya? Berarti ada sesuatu penyimpangan yang keluar dari rel yang sesungguhnya harus dipijak rel itu. Harus berjalan di atas